warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Pesawaran akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching supervisi akademik. Saya Eri Widodo Dan saya Dwi Sucidiniati. Mencintai Idul Fitri. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Suci. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Eri. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Eri. Gimana kabar Pak Eri? Alhamdulillah baik juga Bu Dwi. Jadi sebelum kita melakukan coaching, nah sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan sama itu ya. Oke. Jadi pertanyaan yang pertama Bu, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching hari ini, coach dan coachee nanti akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Terus, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coachee? Dan juga, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Pak, terima kasih. Potensi yang ingin saya kembangkan adalah pertama prinsip kehadiran, kemudian mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Terus, ini pertanyaan kedua itu ya. Kompetensi mana yang ingin akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi yang spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Yang terakhir ya, pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu ya, sebagai seorang coach dalam proses coaching kali ini? Saya ingin kedepannya coach saya ini bisa menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan, kemudian dia juga menemukan langkah-langkah bagaimana mengatasi masalahnya ke depannya. Oke, baik Bu, demikian dulu ya Bu, setelah observasi kita kali ini, silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih Pak Eri atas kesempatannya. Saya akan mulai melakukan kegiatan dengan coach saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muji. Ya, waalaikumsalam Bu Dwi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Dwi. Pada hari ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Dengar-dengar kayaknya Pak Muji ini ada sesuatu yang ingin diceritakan begitu. Iya, demikian Bu. Kan seperti yang saya sampaikan kepada Bu Dwi, saya minta waktu Bu Dwi untuk berbincang karena memang ada permasalahan yang ingin saya sampaikan. Siapa tahu Bu Dwi bisa berbagi solusi buat saya. Oke, tapi mohon maaf ini Pak ya, sepertinya kita nggak banyak waktu ini. Mungkin cukup 15 atau 20 menit saja ya kita ngobrol-ngobrol nih. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan? Iya, terima kasih Bu. Ini saya sudah. Jadi ini terkait dengan pembelajaran yang saya lakukan Bu. Kok saya merasa pembelajaran yang saya lakukan ini masih pola konvensional, masih belum menggunakan seperti hal-hal yang diharapkan oleh anak-anak. Oke, kalau saya garis bawahi ini permasalahan dari Pak Mujib ini adalah masih menggunakan pembelajaran lama ya, konvensional. Kira-kira apakah pembelajaran ini hanya berlaku untuk Pak Mujib atau sebagian besar rekan-rekan guru lain? Nah itu saya dan guru-guru di sekolah masih terjebak kepada pembelajaran yang sifatnya konvensional. Selama lagi. Jadi akhirnya ketika efek
dampaknya kan jelas di nilai anak-anak sama motivasi terlihat anak-anak ketika pembelajaran itu kurang terlihat semangatnya gitu. Kira-kira dari percakapan ini, apalagi saya ingin Pak Mujib dapatkan? Yang saya ingin dapatkan mudah-mudahan ada solusi bagi pembelajaran ini supaya bisa menjadi lebih baik. Oke, jadi yang Pak Mujib inginkan adalah mendapatkan solusi ya Pak ya, ataupun perubahan-perubahan ya, sehingga apa yang Pak Mujib inginkan itu bisa tercapai. Iya betul demikian. Perubahan seperti apa sih yang ingin Bapak capai di depan? Kan gini Bu, kita kan punya media Bu ya, ada Chromebook, ada proyektor gitu. Cuma entah selama ini kok saya belum menggunakannya Bu. Oke, jadi dari yang Bapak sampaikan tadi, pembelajaran yang digunakan ingin menggunakan variasi, kebetulan juga di sekolah sudah ada ya Pak ya, medianya kita ada, kemudian hanya belum ada keinginan ya, motivasi dari guru-guru termasuk Bapak untuk menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi. Kira-kira nih, seperti yang kita ketahui bahwasannya kita harus paling tidak mencapai level 10. Bapak Mujib sekarang ini berada di level mana? Iya, kalau di level-level kan sebetulnya masih di level kalau 10 level tertinggi gitu ya. Iya. Rasanya masih di level 40. Level 4, oke. Kira-kira agar level 4 ini bisa dinaikkan, mau dinaikkan berapa nih Pak Mujib? Saya rasa setidaknya level 7 atau 8 gitu. Untuk kualitas pembelajaran yang saya terapkan. Kayaknya kalau dari level 4 ke level 7 kemungkinannya masih bisa ya Pak ya, masih bisa dicapai ya. Kemudian untuk menciptakan agar naik ke level 7 ini perubahan apa Pak? Yang kira-kira kegiatan apa yang ingin Bapak lakukan? Rencana apa gitu atau tindakan apa? Ya juga Bu ya, artinya saya harus Ada aksi ya? ada aksi Iya. dan rencanakan, jadi cuma tidak sebatas keinginan Bu ya. Iya betul. Iya juga Bu, saya belum terpikir Bu. Jadi betul kita ada media, kemudian juga apa namanya? Ya memang saya di penguasaan penggunaan alat itu sebetulnya belum mahir Bu. Apa namanya masih baru tahap-tahap belajar, tahap-tahap mencoba gitu. Saya sih coba pikir-pikir, rupanya kita ada teman dulu ya. Oh iya betul. Ya betul juga, setelah saya bincang-bincang dengan ibu ya juga saya kenapa tidak saya memberdayakan teman yang sudah memiliki kemampuan IT untuk saya belajar, kemudian saya bisa memanfaatkan media itu Bu. Oke, jadi kegiatan yang Bapak maksud adalah mentoring ya? Iya. Lebih kegiatan mentoring. Jadi yang Bapak sampaikan tersebut adalah dengan berkolaborasi dengan teman atau rekan di sekolah kita yang memang dia mempunyai kemampuan khusus di bidangnya ya. Jadi kegiatan inilah yang dinamakan kegiatan mentoring. Atau nantinya kita bisa melakukan kegiatan penampilan individu. Kira-kira selain itu ada nggak sih strategi lain yang mungkin Pak Mujib terapkan sehingga kawan-kawan nantinya itu merasa nyaman gitu. Pak Mujib dan kawan-kawan tentunya merasa nyaman dengan kegiatan tersebut. Iya sih Bu. Apa namanya? Kalau sekedar menggunakan teknologi kan sekali dua kali sudah melaksanakan gitu. Tapi saya rasa memang masih belum maksimal ya. Padahal saya dengar ada apa namanya? Kuisis ya. Iya. Ada semacam game-game edukasi gitu. Siapa tahu sih dengan mentoring tadi ya, dengan kolaborasi dengan teman sejawat juga nanti ada solusi-solusi Bu ya, ada tambahan-tambahan apa namanya aplikasi yang bisa saya gunakan dalam pembelajaran. Oke, jadi kegiatan mentoring yang akan disampaikan ya. Bapak mungkin punya alasan khusus kan kenapa mengambil langkah atau tindakan mentoring, padahal kan memang ada banyak kegiatan lain yang bisa digunakan kan. Kira-kira kenapa Pak? Mentoring nampaknya bisa lebih spesifik Bu ya. Jadi secara khusus saya meminta mentoring kepada rekan saya nanti khusus untuk penguasaan teknologi yang kaitannya dengan pembelajaran gitu.
Oke, mentor yang Bapak maksud nanti akan berkolaborasi dengan kawan di sekolah. Siapa Pak yang kira-kira nanti yang akan membantu? Oh iya, ada Pak Eri dengan Pak Prasetyo. Di antara dua itu saya juga menghubungi mereka dan mengajak, mudah-mudahan mereka bisa mengalokasikan waktunya untuk menjadi mentor bagi saya. Oke, siap. Jadi mentoring sudah ada, rekan kerja yang ingin diajak berkolaborasi juga sudah ada. Kira-kira kapan nih aksinya akan dilakukan? Wah, iya juga ya. Memang sih saya akhir ini masih sibuk, tapi terima kasih sudah menyampaikan. Artinya harus dilakukan. Iyalah, mau nggak mau 1-2 minggu ini saya akan melaksanakan itu juga. Terima kasih. Oke, Pak Mujib, bagus sekali loh pemikiran Pak Mujib ya. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, apalagi nih yang ingin Pak Mujib dapatkan? Alhamdulillah insya Allah sudah cukup. Jadi saya terima kasih banyak pada Ibu dengan berbincang ini. Alhamdulillah saya ada semacam tekad untuk melaksanakan apa yang saya inginkan terkait dengan kemampuan mengajar saya. Oke, saya juga mau ucap terima kasih nih Pak. Bapak sudah mau bercerita langsung dan menghubungi saya. Semoga kedepannya kalau kita ngobrol-ngobrol lagi, kalau ada kesempatan seperti ini lagi ya Pak ya. Baik, begitu saja ya Pak Mujib ya. Saya mohon maaf, bukan hendak membatasi waktu nih Pak. Kebetulan saya juga sedang ada kegiatan lain. Ya, saya permisi Pak. Ya, saya juga terima kasih Bu. Ya, Assalamualaikum Pak Mujib. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Dwi. Waalaikumsalam Pak Eri. Dwi, tadi kan sudah melakukan coaching ya Pak Mujib. Nah, sebelum penutupan, saya menanyakan beberapa pertanyaan nih atas observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Baik Pak, di coaching ini saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta dengan menanyakan tujuan identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Oke Bu Dwi, menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coachingnya dan Pak Mujib dan Bu Dwi sudah berjalan dengan cukup baik dan juga proses alurnya juga sudah sesuai dengan letak, dan juga Bu Suci sudah berusaha menggali dengan berbagai pertanyaan Pak Mujib sehingga Pak Mujib bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan ya, sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, sebelum kita tutup, ya, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan oleh Ibu bersama Pak. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oke, nah itu ya, semoga dengan kegiatan coaching ini kedepannya juga bisa melakukan coaching yang lebih baik lagi ya. Semoga coachingnya bisa lebih bermanfaat untuk kita ya. Jadi demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Eri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Suci. Gimana kabarnya Pak Eri? Alhamdulillah, kabar kita sehat, kita sehat. Terus bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah, kabar saya sehat juga Bapak ya. Jadi begini Pak, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak ya. Pertama-tama saya ingin mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini pada coaching kita hari ini. Coach dan coachee akan saya amati, kemudian saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum,
kemudian bagaimana cara Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan coach. Kemudian jangan lupa Pak ya, disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya jalin kemitraan, kemudian proses kreatif, dan maksimalkan potensinya Pak. Nah, pertanyaan saya nih Pak yang pertama, apa yang akan Bapak tanyakan, kompetensi apa nih yang akan dikembangkan kali ini? Oke, terkait potensi yang akan saya kembangkan, yaitu potensi yang tentunya saya ingin kembangkan adalah pertama research, tahu hadir penuh ya, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, pertanyaan yang kedua ya Bapak ya, kompetensi mana yang ingin atau akan Bapak kembangkan secara spesifik pada saat kegiatan observasi tersebut? Jadi gini, kompetensi spesifik ya, yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada uji. Kemudian pertanyaan yang terakhir ya Pak ya, indikator yang bagaimana nih, yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Jadi terkait dengan indikator, saya ingin coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan, kemudian bisa menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan tersebut. Baik Bapak ya, demikian dulu tahapan observasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coaching ya, lanjutkan kegiatannya, nanti saya akan mengamati. Saya berikan kesempatan kepada Pak Edi. Terima kasih atas kesempatan diberikan untuk saya. Assalamualaikum Pak Mujib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edi ya. Mana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Edi. Sehat ya. Benar Pak Mujib ini ada yang mau disampaikan atau diceritakan. Iya Pak Edi. Ini terkait dengan apa namanya pembelajaran kita di sekolah. Jadi apa nih Pak Mujib? Sesuatu yang disampaikan kepada ini Pak, terkait pembelajaran rekan-rekan guru di sekolah saya. Kalau yang sampai saya mati masih banyak menggunakan cara-cara konvensional, istilahnya sama lagi, jadi nampak terlihat anak kurang termotivasi untuk belajar. Oke Bang Mujib ya, tapi ini mohon maaf sebelumnya karena masih banyak kegiatan-kegiatan yang harus saya lakukan, jadi bukannya bagaimana ya, tapi ini kita ada waktu mungkin sekitar antara 15 sampai 20 menit kita aja ya. Iya Pak, saya rasa itu sudah cukup lah, dan ada solusi. Oke. Jadi permasalahan apa ini yang ingin disampaikan Pak Mujib atau ingin diceritakan? Nah itu tadi Pak, tentang pembelajaran guru-guru kita dalam hal mengajar masih menggunakan cara-cara konvensional. Jadi apa istilahnya masih banyak menggunakan ceramah. Oke Pak Mujib, jadi kalau saya garis bawahi ya, jadi permasalahan yang dihadapi Pak Mujib saat ini itu karena pembelajaran yang dilakukan oleh rekan-rekan, oleh teman-teman sejawat ya, ini kurang bervariatif, jadi sifatnya masih konvensional gitu ya. Menurut Pak Mujib nih, dari percakapan kita, apa yang Pak Mujib dapatkan dari kegiatan kita ini? Mudah-mudahan sih ada solusi Pak ya, supaya pembelajaran kita menjadi lebih baik. Istilahnya kalau misalnya dilevelkan, levelnya jadi naik. Oke Pak Mujib, jadi
kalau saya perhatikan percakapan ini, yang diharapkan oleh Pak Mujib itu ingin adanya perubahan gitu ya. Menurut Pak Mujib, perubahan seperti apa yang ingin Pak Mujib lihat atau Pak Mujib dapatkan? Perubahan terkait dengan strategi dan metode pembelajaran, apa namanya, apalagi kalau yang saya ketahui di sekolah itu ada media pembelajaran seperti Chromebook, walaupun belum banyak jumlahnya, tapi kan ada juga proyektor yang sebetulnya saya rasa bisa dimanfaatkan. Jadi dari yang Pak Mujib sampaikan tadi ya, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, terus model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya menurut Pak Mujib ya. Jadi kalau untuk level yang tertinggi itu kan level 10. Menurut Pak Mujib saat ini nih kita itu pembelajaran yang Pak Mujib lakukan atau rekan-rekan sejawat yang lakukan masih di tingkatan level berapa menurut Pak Mujib? Kayaknya sih masih di level 5 Pak. Oke, jadi masih level 5 ya. Oke. Kalau menurut Pak Mujib di level 5, oke, di level 5 kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan dalam pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah kita itu? Ya kalau bisa 9 Pak, atau minimal 8. Oke, jadi kalau lebih baik. Jadi kalau menurut Pak Mujib ini kita masih bisa lah ya sampai ke level 9. Karena kalau level lebih tinggi itu memang agak sulit mengingat ya, seperti yang diceritakan oleh Pak Mujib tadi bahwa masih banyak rekan-rekan guru yang masih menggunakan pembelajaran yang sifatnya konvensional. Oke. Terus mungkin dari level 5 ke level 7 masih mungkin ya Pak ya dilakukan perubahan ya. Level 9 mungkin Pak ya. Oke. Dari level 5 ke level 9 kira-kira usaha apa ini? Usaha apa ini ya yang kira-kira bisa dilakukan oleh Pak Mujib untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam pembelajaran? Apa ya Pak? Kalau mentoring Pak, apa nggak kira-kira ya? Mentoring. Jadi istilahnya kalau saya berpikir misal guru-guru itu diajarkan atau semacam workshop gitu ya, diajarkan tentang penggunaan media pembelajaran, dan mereka terus tergerak untuk mau belajar dan menggunakannya dalam pembelajaran di kelasnya. Oke. Jadi bisa bersifat face to face gitu ya. Iya. Untuk mentoring nanti Pak Mujib akan merencanakan mentoring atau pendampingan. Kira-kira ada tidak atau kira-kira strategi yang mungkin Pak Mujib bisa terapkan? Nah, bisa nggak kira-kira kegiatan itu teman-teman merasa nyaman dengan penyampaian Pak Mujib? Iya Pak. Saya rasa mungkin saya perlu nemui kepala sekolah barangkali Pak. Ya, saya akan coba menemui kepala sekolah untuk berbincang kepada beliau, terus untuk nanti mengadakan semacam workshop atau kegiatan mentoring supaya guru-guru rekan-rekan sejawat kita mau merubah cara mengajarnya, tidak lagi konvensional seperti yang sekarang. Berarti kalau yang disampaikan tadi itu kan ada 3 option ya, ada mentoring, ada pendampingan, terus ada workshop ya, ada workshop. Nah dari ketiga ini kira-kira Pak Mujib nih untuk saat ini lebih nyaman atau bisa lebih cepat terrealisasikan itu yang mana ini dari ketiga tadi?
Kalau yang lebih cepat saya rasa mentoring Pak ya. Jadi saya bisa request kepada rekan guru yang terdekat, baru kemudian berikutnya kalau yang memungkinkan untuk melaksanakan workshop dilaksanakan workshop Pak. Oke, jadi dari yang berkomunikasi tadi mentoring kayaknya lebih ini ya, lebih tepat ya untuk melakukan support. Kira-kira kegiatan mentoring ini Pak Mujib memerlukan support atau bantuan dari siapa saja kira-kira? Iya betul-betul Pak ya, teman-teman. Oh iya, baru saya ingat, saya ada kawan Pak, ada Pak Prasojo yang saya tahu dia mahir menguasai IT Pak. Mungkin saya akan coba meminta bantuan beliau untuk ikut mengatasi hal ini. Dan beliau bisa membantu mengajarkan tentang penggunaan IT dalam hal pembelajaran. Oke Pak Mujib, berarti dalam melakukan mentoring ini Pak Mujib rencananya akan berkolaborasi ya dengan Pak Prasojo, atau mungkin bisa ditambah misalkan dengan siapa yang punya keahlian di bidang IT. Oke, kira-kira dari hasil pembicaraan ini tadi, kapan kira-kira Pak Mujib akan melakukan kegiatan mentoring tersebut? Kalau mentoring sih mungkin 1-2 minggu ini akan saya coba laksanakan Pak ya. Pak Mujib, ini bagus sekali ya pendapat ataupun gagasan-gagasan dari Pak Mujib. Pak Mujib, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang bisa didapatkan oleh Pak Mujib? Wah, alhamdulillah sepertinya saya sudah dapat solusinya Pak, yaitu dengan mencoba menemui kepala sekolah, kemudian nantinya merencanakan workshop untuk rekan-rekan guru, dan juga dalam waktu dekat bisa melaksanakan mentoring, memberdayakan teman-teman yang menguasai masalah IT dalam hal pembelajaran. Oke, alhamdulillah Pak Mujib ya, sudah ada gambaran untuk bagaimana menciptakan perubahan-perubahan pembelajaran yang bervariatif dari yang tadinya bersifat konvensional. Oke, saya tunggu nanti kabar-kabarnya ya Pak Mujib setelah melakukan kegiatan mentoring, untuk mendengarkan cerita-cerita dari apa yang dilakukan oleh Pak Mujib. Ya, semoga rencana Pak Mujib dalam melakukan mentoring ini berkolaborasi dengan teman dan Pak Prasojo atau mungkin nantinya yang terkait, siapa saja itu bisa berjalan. Baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Mungkin kalau ada ingin diceritakan bisa langsung hubungi kepada saya ya. Terus semoga dari obrolan kita ini kita bisa melanjutkan ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, mungkin begitu saja Pak Mujib. Saya akhiri karena saya ada kebetulan acara, jadi saya akhiri saja percakapan kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Eri atas. Assalamualaikum Pak Eri. Waalaikumsalam Bu Siti. Oke, Pak Eri, tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Pak Mujib ya. Kemudian tadi sebelum penutupan juga menanyakan beberapa pertanyaan. Nah, saya juga ingin menanyakan beberapa pertanyaan ini untuk kegiatan pasca observasi. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Dari Siti, dari coaching itu saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur kita menanyakan tujuan identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya, sehingga menurut saya alur tersebut itu sudah bisa menggali kunci
untuk menyertakan permasalahan serta menemukan solusi-solusinya. Oke, Pak Eri. Menurut saya sebagai observer, ya berlebih tadi pada saat proses coaching tadi dengan Pak Mujib sudah berjalan dengan baik dan juga proses alurnya juga sesuai dengan Tirta, dan juga Pak Eri juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Pak Mujib, kemudian Pak Mujib sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian pada saat tadi juga sudah menggunakan prinsip-prinsip coaching seperti yang saya utarakan. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah, sebelum kita tutup nih, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses kita, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching itu bisa lebih baik lagi daripada yang saya lakukan saat ini. Ya, Pak ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Kemudian kegiatan observasi kita hari ini juga semoga bisa bermanfaat. Mungkin saya tutup kegiatan kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indi.